Iya Bu, saya ini boleh curhat nggak Bu? Oh boleh, duduk dulu Nak, ya. Silakan, boleh. Iya Bu, jadi tuh hari ini pas jam pelajaran sosiologi kan ada tugas kelompok ya Bu. Udah tuh teman-teman pada bentuk kelompoknya. Terus nggak ada Bu yang mau ngajakin saya jadi satu kelompoknya. Saya kan bingung ya Bu saya ngerjain tugasnya gimana. Nah terus Bu, saya tuh merasa dikucilin hari ini di dalam kelas Bu. Seperti nggak ada yang mau ngajak makan bareng, nggak ada yang mau ngajak ke kantin bareng, nggak ada yang mau ngajak belajar bareng. Kan saya kan jadi merasa terkucilin dan saya jadi males ya Bu di dalam kelas. Jadi kayak gitu Bu. Hmm, Sekar bukan satu-satunya anak yang melakukan kesalahan, ya. Nah iya Bu, jadi di dalam kelas ini tuh ada yang namanya Teddy Bu. Nah saya tuh nggak ngerti ya Bu, kenapa Teddy tuh nggak suka sama saya. Teddy tuh ngomong ke kelas tuh kayak gini, udah nggak usah temenin Sekar, ngapain sih temenin Sekar, jauhin aja Sekar. Nah padahal saya nggak tahu kalau saya apa sama si Teddy. Seharusnya si Teddy tuh kayaknya ngobrol-ngobrolin ke kelas di ngatain saya. Jadi saya tuh kalau ketemu Teddy kayak, kesel. Sekar bukan satu-satunya anak yang melakukan ini, ya Nak ya. Iya Bu, sebenarnya sih tadi pada saat jam istirahat saya tuh bentak-bentak teman-teman kelas Bu, karena saya merasa kesel banget, saya jadi luapin emosinya semua kayak kalian kenapa sih sama saya gitu, emangnya saya pernah salah apa sama kalian sampai kalian menjauhin saya. Jadi saya bentak-bentak kelas, teman-teman pada diem, tapi kayak teman-teman malah makin kesel deh Bu sama saya. Sekar mungkin punya alasan kenapa melakukan itu Nak. Karena saya nggak bisa luapin emosi saya Bu, jadi kayak saya ngerasa akhirnya saya bisa luapin emosi saya. Selama saya dikucil tuh saya cuma bisa diem aja, saya nggak bisa marah-marah ke teman-teman. Jadi ya pada saat itu mau meludah Bu semua luapan emosi saya. Ada nggak sih Nak sebenarnya nih cara yang lebih nyaman, lebih efektif untuk Sekar bisa melakukan itu? Sebenarnya ada sih Bu, saya bisa ngomong dari hati ke hati ke Teddy. Misalkan saya tanya ke Teddy kayak, Ted, saya tuh salah apa sih sama kamu gitu kan. Nah habis itu saya bisa tanya ke Teddy kayak, Teddy saya tuh pernah salah apa, terus gimana ya cara nyelesain masalah ini gitu. Saya pernah nggak ngelakuin kesalahan, kalau ada maafin saya ya, kayak gitu sih Bu. Kesepakatan apa yang pernah Sekar lakukan atau keyakinan dari kelas yang pernah dia Ya sebenarnya cuma ngomong doang sih, misalkan ngomong kayak kelas kita tuh harus kompak ya, kelas kita tuh harus solid bla bla bla. Padahal nyatanya apa Bu, saya nggak dikucilin tuh Bu, terus teman-teman kemangkas sama kompaknya Teddy kayak gitu Bu. sebenarnya Sekar pengen jadi orang yang seperti apa sih Nak? Ya sebenarnya sih saya pengen dihargai ya Bu, kayak teman-teman pada umumnya saya pengen diajak makan bareng, belajar bareng, ke kantin bareng. Terus yang penting apa Bu, ngerjain tugas kelompok tuh bareng Bu, jadi saya nggak harus selalu sendiri terus. Oke, sekarang setelah Sekar ketemu sama ibu, apa yang Sekar rasakan? Ya alhamdulillah saya merasa lega sih Bu, terus saya dapat solusi dari ibu, jadi masalahnya bisa cepat selesai deh. Oke, sekarang tenang. Alhamdulillah. Nanti bisa dari hati ke hati untuk ngobrol sama Teddy ya. Tetap semangat ya. Terima kasih Ibu, saya pamit ke kelas dulu Ibu. Ya, boleh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syazkan Nurmedina. Saya dari Sekolah SMA Negeri 58 Jakarta. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan perasaan saya setelah saya bercerita dengan Bu Hafifah terkait dengan masalah saya yang dikucilkan di dalam kelas. Nah, tentunya setelah saya curhat dengan Bu Hafifah, saya merasa perasaan saya lebih tenang, dan juga saya merasa saya lebih bahagia dan emosi saya sudah terluapkan nih teman-teman. Dan juga dari solusi yang telah diberikan oleh Bu Hafifah, alhamdulillah masalahnya sudah selesai. Saya sudah berbicara dari hati ke hati dengan Teddy, dan teman-teman di kelas tidak ada lagi yang mengucilkan saya. Terima kasih Bu Hafifah atas waktu dan juga solusinya, sehingga saya bisa merasa nyaman dan aman lagi di kelas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.